Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi pemaparan tentang budaya positif acara CGP ya Ustazah. Nanti di sini kita akan berdiskusi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan segitiga diskusi yang ada di SDIK Al-Quran. Untuk pertama, karena Bapak Kepala Sekolah tidak hadir, yang mewakili adalah Ustazah Dede untuk memberikan sambutannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nut'imu bi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul kembali di hari yang penuh berkah ini, insyaallah. Dan sekali lagi kita menyaksikan bahwa saudara kita, sahabat kita telah menjadi salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Tegal. Ini merupakan suatu kehormatan bagi sekolah kita. Jadi ini sebagai juga semangat untuk ustaz-ustazah sehingga nanti mampu bisa mengikuti kembali berbagai macam program yang disertakan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini jadi awal agar istilahnya jenjang karir kita menjadi lebih baik seperti itu. Selamat serta salam tak lupa kita hadiahkan, kita khususkan kepada baginda besar Agung Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir semua di hari ini mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, kali ini saya berdiri di sini tidak cukup lama nanti karena ada pemaparan dari calon CGP angkatan 9 dari SD Al-Quran Sulawi mengenai diseminasi budaya positif sekolah. Dan saya mewakili kepala sekolah yang mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan ada suatu hal yang tidak bisa dibatalkan. Ustazah, monggo nanti bisa disimak bersama-sama dengan baik dan cermat. Kita ambil manfaatnya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman semuanya, dan khususnya bagi anak peserta didik kita nantinya. Dan nanti ada beberapa poin-poin penting yang akan saya ulang oleh Ustazah Tasmiati selaku CGP angkatan 9 Kabupaten Tegal. Mohon nanti bisa saling sharing, barangkali ada yang belum bisa dimengerti bisa tulis. Dan sekiranya seperti itu Ustazah, dan monggo nanti bisa diikuti dengan baik, ikuti dengan cermat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dede yang telah memberikan pencerahannya sedikit tentang CGP ini. Nanti bisa diikuti oleh ustazah yang lainnya. Kebetulan di sini ustazah semua ya, nggak ada ustaznya. Ustaznya cuma sebagai operator. Oke, kita di sini berkumpul di sini untuk membahas budaya positif. Kira-kira di benak ustazah ini, kalau dengar budaya positif itu apa? Yang langsung tek gitu. Ustazah dulu. Kalau dengar budaya positif itu apa sih yang terlintas di benak kalian?
tentunya mengarah ke hal yang lebih positif. Iya betul. Dan di sini di sekolah kita ini itu sudah menerapkan budaya positif banyak sekali di sini. Alhamdulillah sekolah kita sekolah full day, jadi itu bisa menerapkan hampir semua budaya positif yang memang diperlukan oleh anak. Termasuk apa? Kayak 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu juga termasuk budaya positif yang sudah kita jalankan selama ini. Itu membuat anak-anak punya kepribadian untuk bisa menghormati orang lain. Ketika bertemu, mereka salim ya, senyum juga, sopan, santun. Insya Allah dari anak-anak kita sudah menerapkan semuanya. Termasuk ada sholat duha, kita juga sudah menerapkan, ada murojaah, ada beberapa kegiatan di sini itu sudah mengarah ke budaya positif. Oke. Tinggal nanti bagaimana kita untuk mengarahkan yang terbaik saja. Kita sudah memberikan, ibaratnya kita sudah memberikan wadah, tapi bagaimana nanti kita berperan kepada anak dan bagaimana nanti anak itu bisa menjalankan semuanya di kehidupan mereka. Di konsep inti budaya positif di sini kita akan memaparkan ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dulu mungkin guru-guru kita dulu itu ngajarnya kayak apa sih? Inilah kita, jadinya ini kita. Ini hasil dari didikan guru-guru kita yang terdahulu. Tapi setelah kita belajar di CGP, semuanya itu berbeda sekali saja. Ya, jadi banyak perubahan, banyak sesuatu yang harus dirubah dari pendidikan zaman dahulu untuk menjadi lebih baik di zaman sekarang. Mungkin apa iya sih nanti semuanya itu akan bertolak belakang dengan kita? Kayaknya enggak deh kayak gitu. Nanti setelah belajar ini mungkin akan lebih paham ya. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi. Tahu Ustazah, maksudnya apa? Kebutuhan anak-anak itu pasti berbeda, karena harapan anak-anak kita di kelas juga berbeda. Karena berbeda itulah kebutuhannya juga akan berbeda. Mungkin di kelas saja ada anak yang pandai sekali, ya, ada anak yang lambat. Apakah kita harus samakan? Tidak kan? Artinya apa? Kebutuhan anak yang pandai dengan kebutuhan anak yang sedang-sedang saja atau mungkin kurang itu berbeda. Jadi mungkin penangkapan kita, materi kita itu tidak bisa dicerna sama anaknya yang lambat. Terus bagaimana caranya? Ya caranya kita harus memilah. Kita pertama itu harus mengetahui kebutuhan anak, mencermati kelas dulu ya. Nah, dari anak-anak kita di satu kelas itu kita cermati dulu. Kira-kira anak yang butuh bimbingan itu yang mana? Anak-anak yang sudah bisa dilepas sendiri itu yang mana? Dan nanti ketika kita memberikan LKPD itu tidak bisa disamakan. Itu harus dibedakan. Misalkan di kelas 3 ada yang belum bisa penjumlahan. Mungkin baru penjumlahan kelas 3 udah perkalian ya. Kelas 2, kelas 3 sudah perkalian. Mungkin ada yang anak sudah bisa perkalian 10, yang IQ-nya encer. Tapi yang IQ-nya lambat, ya, jalannya kayak kura-kura, baru bisa sampai 2 perkaliannya. Nanti ketika kita kasih LKPD, itu gak
bisa disamakan. Jadi yang jalannya lambat itu ya sesuai dengan kemampuannya dia. Mungkin dikasih perkaliannya sampai yang dia bisa. Tapi dengan bimbingan, ya tidak dilepas sendiri, nanti malah nggak karuan. Tetap kita bimbing untuk anak-anak yang seperti itu, dan alhamdulillahnya kita juga udah bisa mungkin, tapi yang berdiferensiasi dengan LKPD itu belum sepenuhnya diterapkan ya. Saya juga belum sepenuhnya menerapkan, tapi kita belajar bersama-sama di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi. Karena mungkin kita juga belajar dari guru-guru kita yang dahulu, tidak memilah dan memilih anak mana yang butuh bimbingan. Artinya LKPD-nya atau lembaga kerjanya itu berbeda dengan anak yang lebih cerdas. Tadi saya bilang di awal, kita ini hasil dari pendidikan orang-orang dahulu, dan hasilnya kita mendidik anak yang sekarang itu nanti mungkin 10 atau 20 tahun lagi yang akan datang. Di sini ada untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ketahui ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada yang paham lagunya? Sasa Nisa. Ya Sasa Nisa boleh maju. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu lagu profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia itu adalah mencapai profil pelajar Pancasila dari ke-6 elemen itu. Ya, anaknya bisa mandiri, anaknya kritis, berkolaborasi ya, bergotong royong. Itu yang diharapkan dari atau tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita juga punya miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita tahunya kalau guru itu bisa mengontrol murid loh. Kita itu bisa memaksa. Ya, kita juga dari positif, penguatan positif LKP itu juga kayaknya bermanfaat, tapi semuanya itu belum tentu. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Kita sebagai guru seakan-akan bisa mengontrol murid. Anak yang seperti ini kita kontrol, kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Dia seakan-akan harus mengikuti kita, itu tidak boleh. Tapi kita yang harus mengikuti alur dari anak. Apa sih kebutuhan anak itu? Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia inginkan? Itu, ya, bukan memaksa atau harus sesuai dengan jalannya guru. Kamu mau mengikuti Ustazah, kamu harus seperti ini. Tidak. Mungkin selama ini kita juga seperti itu. Ini hasil pendidikan kita dulu. Mungkin saya juga seperti itu sebelum belajar materi di CGP ini. Semuanya kita akan belajar bersama-sama untuk merubah paradigma pembelajaran yang dulu, untuk berubah jadi yang lebih baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin dikiranya kalau kita memberikan sesuatu atau ujangan atau kita memberikan hukuman mungkin itu efektif buat anak. Tidak. Kalau tidak ada motivasi dalam diri anak, itu juga tidak akan berubah. Mungkin bisa berubah cuma bertahan berapa hari. Kamu nggak boleh seperti ini. Ya nanti kalau lihat kita, dia akan seperti itu. Dia akan menuruti kita, takut. Itu motivasinya apa? Ekstrinsik, karena adanya hukuman mungkin. Ya,
bilang dia itu salah. Sesekali kita lihat, oh iya anaknya udah berubah, sudah lebih baik lagi. Itu mungkin menurut kita itu benar, karena kita yang sudah memberikan statement kalau dia itu salah, kalau dia itu melakukan kesalahan dan sudah diberikan kritik sama gurunya itu, dia ada perubahan. Tapi ketika balik lagi pada motivasi diri, ketika mereka tidak punya motivasi diri atau intrinsik dalam dirinya, itu tidak akan pernah berubah. Artinya akan balik lagi ke semula. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Yang namanya guru pasti lebih dewasa dari anak-anaknya ya. Dan kita kadang mungkin memaksa keadaan, keinginan kita kepada anak. Kamu tuh harus seperti ini, kamu tuh harus nurut. Itu tidak, bos. Nantinya kita itu akan belajar merubah semuanya. Tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita yang akan memahami bagaimana sih kebutuhan anak itu. Mencari alasan kenapa anak bisa berbuat seperti itu. Tidak langsung menyalahkan, ya. Tidak harus mengikuti kita. Mengikuti semua keinginan kita itu ternyata tidak benar. Di sini ada teori stimulasi, perubahan dari teori stimulasi ke teori kontrol. Dari teori stimulasi yang pertama itu realitanya kebutuhan kita itu sama semuanya. Awalnya kan seperti itu nih. Dari dalam kelas awalnya kita menganggap semua kebutuhan anak-anak itu sama. Tapi dari teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi beberapa anak yang ada di kelas kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Itu pada teori stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sama yang kayak tadi, orang itu tidak boleh, artinya kita tidak boleh memaksakan orang untuk mengikuti kita. Ya, kamu itu harus kayak aku. Ya, kamu itu harus seperti saya. Atau apa yang saya ucapkan kamu harus mengikuti. Tidak. Itu pada teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol itu kita sendiri yang harus memahami kebutuhan anak. Kenapa anak sampai seperti ini? Kenapa anak bisa berbuat itu? Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan? Banyak sekali kejadian di lingkungan kita, dari anak-anak kita itu sebenarnya bisa dicari alasannya. Nah, kayak kemarin ya, terus kita bisa lihat dari beberapa kejadian. Mungkin itu nanti bisa diulas kembali untuk mencari atau mencari kebutuhan anak itu sebenarnya apa. Dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang tadi saya bilang, ketika anak misalkan mereka telat masuk sekolah, kamu salah. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, tidak. Dia itu kenapa? Jadi setiap tindakan semua orang itu pasti punya tujuan. Ya enggak? Sekalipun itu mungkin yang negatif. Yang negatif atau yang positif pasti punya tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada stimulus respon, pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika ada paksaan, ya, mungkin dipaksa, Sari dipaksa nih sama Ustazah Finsa, ya, diminta uangnya, nggak mau ini uangnya saya. Yang bisa mengontrol dirinya kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Sekalipun kita mendapat paksaan dari orang lain atau beneran atau mungkin dengan iming-iming nanti tak kasih ini sih yang dikasih. Kalau kita nggak bisa, kita nggak mau, ya enggak. Karena yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi, misalkan anak bawa mainan, ya, anak bawa mainan. Saya minta, sini mainannya, gak mau, sini mainannya. Kalau kamu lain nanti aku dihukum, kalau nggak dikasih kamu dihukum. Itu artinya seperti itu, ya. Jadi berarti dia nggak punya kontrol, si anak itu nggak punya kontrol, tapi mungkin karena dia punya ketakutan terhadap hukuman. Lah nanti kalau aku nggak dikasih, aku dihukum. Ya jadi aku kasih. Tapi kalau mungkin orang yang sama-sama dewasa atau mungkin sama-sama anak-anak, ya posisinya sama usianya, mungkin masih bisa kuat. Aku nggak mau, gitu. Karena dia punya kontrol sendiri. Karena kita mungkin dia takut pada hukuman. Dan di teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus ciptaan menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Ketika ada sesuatu itu harus perlu dibicarakan. Dibicarakan terlebih dahulu, ada komunikasi antara anak dengan guru. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kamu alasannya apa? Berarti perlu ditanya alasan mengapa kamu bisa seperti itu. Kenapa kamu melakukan itu? Ada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Model menang kalah seperti yang tadi, kamu salah, anak langsung cium nggak? Anak langsung takut nggak? Aku salah. Yang menang siapa? Gurunya. Yang dianggap menang gurunya kan? Ketika yang ngomong seperti itu, dan siswanya dianggap kalah. Itu pada teori stimulus respon. Tapi pada teori kontrol itu menang-menang. Artinya apa? Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung judge dia itu salah, tapi kita cari tahu dulu. Mungkin dengan menggunakan segitiga restitusi nantinya. Ya. Biar anak itu bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya, mencari tahu solusinya. Solusinya apa dari kesalahan aku seperti ini? Itu nanti kita akan belajar di segitiga restitusi ya. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif atau disiplin diri itu disiplin yang dimulai dari diri sendiri yang nantinya akan menciptakan atau terjadi disiplin atau budaya positif. Kalau setiap anak sudah punya disiplin diri, artinya tanpa dipantau atau dipantau, dia akan tetap baik. Mungkin seperti guru nih, kalau nggak ada hukuman, nggak ada sanksi, berangkat telat itu nanti sanksinya apa? Sanksinya dikurangi gajinya. Nah, mungkin guru itu berangkatnya akan telat-telat semua. Itu karena adanya hukuman, ya enggak? Tapi yang di sini itu yang diharapkan adalah mempunyai disiplin diri. Aku mau ada apa namanya potongan atau enggak, saya tetap berangkat itu kurang dari jam 7. Itu yang diterapkan dalam diri kita sendiri. Itu namanya disiplin diri, bukan karena adanya sanksi atau hukuman yang diberikan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya, artinya ketika kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena kita ada iming-imingnya. Nanti kamu kalau misalkan sholatnya bagus banget, kamu dapat bintang. Anak-anak itu berarti cuma karena bintang sholatnya. Kamu nanti dapat hadiah uang kalau kamu ulangannya bagus, misalkan.
Dia akan belajar kalau dikasih hadiah. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak mau. Bahkan anak-anak ditulis, dinilai. Kalau nggak dinilai, nggak mau nulis. Iya nggak? Ada yang seperti itu. Nah, itu yang tidak diharapkan. Artinya, mungkin misalkan ketika dinilai atau tidak dinilai, mereka akan tetap rajin menulis. Tanpa penghargaan, tanpa dikasih uang, mereka akan tetap rajin belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, itu di luar dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu yang nilai-nilai yang baik-baik, yang positif, banyak sekali. Tidak hanya yang saya tampilkan di sini, bukan hanya disiplin saja, tanggung jawab, sayang, keselamatan, kebersihan, kesabaran, tapi banyak sekali. Kebajikan universal artinya kebajikan yang mencakup semuanya, yang menimbulkan kebaikan untuk semuanya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 saja. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup apa? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, ada kesehatan. Misalkan di kelas saja menemui anak kok ngantuk pagi-pagi, jangan langsung dimarahi. Kenapa sih kamu ngantuk? Masih pagi udah ngantuk. Sebel ya. Tapi ditanya, jangan-jangan kebutuhan dasarnya itu tidak tercukupi. Makan mungkin dia belum makan, belum sarapan. Udah makan ngantuk. Dia kepikiran rumahnya kebanjiran. Ya bisa jadi ya. Saya kepikiran terus rumah saya kebanjiran terus. Nah, jadi dia di sini nggak konsentrasi. Mungkin atau dia lagi sakit. Itu kan sudah kebutuhan dasar manusia. Dia lagi sakit dimarahi. Ya, nggak boleh ya Mas ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ustaz-ustazah pasti pernah membagi dalam satu kelas untuk kelompok kan? Ketika ada anak yang kayaknya itu nggak akrab, pasti dia akan merasa tidak dibutuhkan sama yang lainnya. Iya kan? Ya betul ya. Nah, makanya biasanya pilih sendiri lah, pilih sendiri, karena mereka merasa saling menyayangi. Ketika dipilihkan sama satu-satunya, ya sama itu, dia akan minggir sendiri karena dia itu sepertinya tidak diterima di kelompoknya, atau mungkin dengan alasan yang lain. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Pasti dalam satu kelas itu ada anak yang paling-paling, ya enggak? Itu dia itu sebenarnya lagi pengen diakui kekuasaannya sama orang lain, sama gurunya mungkin, sama teman-temannya mungkin, biar dia bisa dianggap orang paling baik, orang paling pintar mungkin. Itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas, kita juga punya kebebasan. Seperti orang dewasa juga punya kebebasan, pengen healing,
Di kelas juga mungkin anak, gaya belajar anak itu ada berapa Ustazah? Gaya belajar anak di kelas itu ada berapa? Ada 3. 1 visual, audio, visual, kinestetik. Pasti ada ya dalam satu kelas itu anak yang kinestetik, yang sukanya jalan-jalan, muter-muter, nggak bisa duduk. Bahkan gurunya ngomong, kamu gimana sih bokongnya ada pakunya? Ya, iya. Anak yang kinestetik itu tidak akan bisa mendengarkan gurunya dengan ceramah saja. Dia itu harus dikasih atau mungkin dari gurunya harus punya metode yang bisa ditangkap oleh si anak itu. Artinya dia itu bisa nyaman ketika dia jalan-jalan, dia tetap belajar. Gak bisa gurunya ceramah aja di depan, bosan dia jalan-jalan yang kinestetik. Kalau yang audio visual, ya mungkin masih oke-oke karena dia bisa duduk dengan tenang. Yang enggak itu kan yang kinestetik, kayak di kelas 5B. Ada yang nggak bisa duduk sama sekali, dia itu harus jalan-jalan. Belajarnya itu benar-benar harus jalan-jalan, nggak bisa duduk santai di sini tenang dengerin, nggak bisa. Ya, jadi dari kitanya sendiri yang harus memenuhi kebutuhan itu, kebebasan si anak itu, kesenangan. Mungkin hidup itu juga termasuk kesenangan ya. Kita juga butuh refresh. Seminggu penuh kita kerja sampai sore, pulangnya umput-umput ya bos. Berangkatnya umput-umput, pulangnya umput-umput. Kita minggunya butuh refreshing, minimal alun-alun ya Ustazah. Jalan-jalan ke sawah. Kalau jalan-jalan ke sawah itu sudah bikin kita senang, kenapa enggak? Iya. Ya jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ya semuanya memang harus terpenuhi. Kalau ada yang kurang, ya nanti mereka itu akan berperilaku menyimpang. Kenapa orang itu bisa mencuri? Karena kebutuhan dasarnya kurang. Kenapa anak itu bisa nakal banget? Kebutuhan dasarnya kurang, kasih sayang. Mungkin dia butuh perhatian. Sebenarnya itu kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi semuanya. Motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, anak-anak ataupun dewasa, itu karena adanya motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang motivasi dari luar, seperti yang tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, kemarin ada yang telat, terus dihukum. Besoknya nggak telat lagi lah. Tapi dia motivasinya apa? Karena biar nggak dihukum. Aku berangkatnya cepet biar nggak dipotong gajinya. Itu motivasi ekstrinsik. Belum pada intrinsik. Karena nyatanya kalau nggak ada peraturan ini berangkat jam berapa? Jam berapa ini jam 7 lebih. Kalau misalkan lagi itu kan ya kayak apa? Pas kita liburan kayak jam berapa? Jam 8. Ya nanti bisa jam 8 lebih tadi yang lihat. Itu masih motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti reward. Ternyata reward yang selama ini kita berikan pada anak itu salah. Ya. Jadi mungkin kita tujuannya memang memotivasi anak, tapi di sini itu kita tidak boleh memberikan penghargaan apapun, karena ketika nanti anak tidak diberikan penghargaan itu nggak mau. Aku nggak mau lah, nggak ada jajannya, nggak ada uangnya, nggak ada hadiahnya. Kalau lomba aja seperti itu, ada hadiahnya us, hadiahnya apa us? Nah, hadiahnya jajan. Kalau hadiahnya jajan, mereka mendadak motivasinya surut, nggak mau. Tapi ada piala, kalau piala nggak dimakan ya, itu nggak terus. Udah piala juga nggak bisa dibawa satu orang, tapi mereka bisa senang kayak gitu. Itu masih
ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Artinya semuanya yang dia lakukan itu karena murni diri sendiri. Dia pengen berubah. Mungkin ketika ada anak yang pertama mungkin dihukum, dia ketika upacara tidak lengkap, dihukum berdiri. Aku malu berdiri di sebelah barat, menghadap ke sana. Kan kita nggak tahu ya perasaan anak ya, masing-masing kita nggak tahu. Kita nggak bisa membaca pikiran kecuali mereka berbicara. Aku malu kayak gitu. Besoknya Senin depannya lagi dia lengkap. Mungkin itu dari dirinya dan seterusnya lengkap terus. Berarti itu motivasi dari diri, bukan karena nanti aku dihukum. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika ada anak berangkat telat, kita nggak ada gerbangnya sih ya, jadi bisa sono ya. Kalau mungkin di sekolah lain yang punya gerbang sudah ditutup, ya, ketahuan sama gurunya, sini kamu push up. Nah, itu namanya hukuman karena tidak direncanakan, karena melihat secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, tidak terencana atau tiba-tiba yang tadi. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika mereka ketahuan telat, dia nggak tahu dia mau diapain. Mau disuruh lari-lari kah? Mau disuruh push up kah? Atau mungkin disuruh bersihin WC? Ya, dia nggak tahu. Bersifat satu arah karena sifatnya dari guru saja. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik, lari-lari, lalu lapangan 5 kali. Hukuman psikisnya apa? Mungkin dengan perkataan. Yang ini yang nantinya akan membekas sama anak-anak. Termasuk saya dulu juga pernah dihukum. Saya dulu pernah dihukum ketika upacara pakai talinya putih. Dihukumnya lari-lari, sepatunya tanpa tali. Setelah itu talinya diminta, pulangnya pakai apa, Gus? Pakai kresek, tak gulung-gulung bikin tali. Dan itu membekas, itu masih ingat banget. Ya. Yang namanya hukuman itu memang nantinya akan membekas di diri anak, akan diingat. Padahal itu udah berapa tahun yang lalu, tapi masih ingat banget saya dihukum, disuruh lari sepatu tanpa tali. Coba bayangin susahnya kayak apa. Pulangnya malu dong, masa pulang sepatunya gak ada talinya. Cari kresek, digulung-gulung buat tali, cari hidup. Tapi itu selalu terngiang. Mungkin hukuman kita yang kita nggak terasa membekas di anak. Dan kita memang mungkin pernah menghukum, tapi masih wajar, tidak hukuman fisik. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Seperti sebelum atau awal kita baru belajaran, kita bikin keyakinan kelas ya, Mas. Kenapa nggak peraturan? Kenapa pakainya keyakinan? Ya, yang namanya keyakinan kelas itu artinya ada kesepakatan antara siswa dan guru. Yang namanya peraturan itu dibuat satu arah oleh gurunya saja. Kamu nggak boleh tidur, kamu nggak boleh. Nah, tapi di sini konsekuensi itu seperti pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita bikin. Kita kan memakai kata-kata yang positif ya di situ ya. Dan itu sudah tahu, misalkan ada berangkat masuk kelas tepat waktu. Konsekuensinya apa ketika kita terlambat? Itu sudah dibicarakan bersama. Atau mungkin ketika tidak mengerjakan PR, nanti
dia sudah tahu konsekuensinya, ya, karena itu sudah disepakati. Atau mungkin yang sering terjadi ledek-ledekan orang tua, disepakati bareng-bareng di kelas itu kemarin apa? Harus saling menghormati. Konsekuensinya apa ketika mereka melanggar? Bayar terus 5.000. Nah, misal kayak gitu. Nanti ketika ada anak tadi aku ledek, ini soalnya 5.000. Mereka sudah tahu konsekuensinya. Bukan hukuman, beda lagi ya sama hukuman. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Yang namanya konsekuensi, tetap murid itu memang merasa tidak nyaman karena masih ada hukuman yang disepakati bersama. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Ya, jadi guru memantau terus. Siswanya itu kayak apa sih? Siswanya itu bagaimana sih? Nah, itu guru. Pada konsekuensi, pada restitusi, proses kondisi untuk kesalahan menciptakan bagi murid untuk memperbaiki. Artinya ketika ada anak yang berbuat salah, kita tanya dulu, kita identifikasi dulu, kenapa bisa seperti itu, kenapa kamu melakukan itu. Setelah itu ditanya lagi, kira-kira bagaimana, apa yang harus kamu lakukan, biar mereka bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Salah sendiri, tapi dia harus menyelesaikan sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Itu yang namanya restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam mencari solusi ini juga tidak sendirian murid. Tetap harus ada bantuan dari guru, harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Artinya guru tetap membimbing anak. Kira-kira biar yang ditakani misalkan itu mau memaafkan itu bagaimana? Guru itu membimbingnya, kamu harus seperti itu. Tetap harus ada kolaborasi antara guru dan murid. 5. Sikap kontrol guru. Ternyata selama ini itu kita punya kontrol guru, ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sini ada kasus nih, misalnya kasusnya sama, tapi dengan 5 posisi kontrol guru itu nanti beda-beda cara penanganannya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, kita ngomongnya ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Dihukum anaknya. Mungkin ada kata lain, lari lapangan 5 kali. Nah, dengan ada juga lebih tegas. Mungkin kita juga pernah. Enggak ya? Enggak ya? Kita enggak ya? Kita nggak pernah menghukum anak ya? Hukumannya lebih ringan. Tidak pernah disuruh lari-lari. Kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dia akan merasa bersalah ketika dia itu tidak pakai atribut. Saja ngomong seperti itu. Ya aku salah. Karena sudah diingatkan berkali-kali sama gurunya, tapi masih berbuat salah. Yang ketiga, teman. Kalau teman maunya gimana? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu teman. Mungkin dengan nada-nada yang agak-agak mungkin kayak senyum-senyum, tertawa. Dan kali sampai gitu lagi ya. Sampai lagi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai juga, iya, ini kesalahan siapa ya? Ini juga kemarin yang dibahas ketika tutor sama instruktur itu sebenarnya hukuman itu boleh diterapkan atau tidaknya itu masih tanda kutip, artinya ketika anak tidak dikasih hukuman katanya udah jerah kayak gitu ya, tapi di satu sisi kita nggak
nggak boleh menghukum. Itu gimana? Oke, setelah tahu tadi ada 5 kontrol guru, coba kalau posisi apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang lain? Saya dulu. Rasa bersalah, kenapa enggak? Membuat rasa bersalah, betul. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau dengan kita rasa bersalah. Itu hukuman dengan psikis. Iya. Hukuman kan tadi nggak hanya berbentuk fisik ya, ya, psikis juga. Dengan ucapan kita itu juga bisa menyakiti orang. Kalau yang ini, manajer kan? Ya, betul. Itu udah paham ya. Yang ini apa? Betul. Yang ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Ini pinter ya. Pinter sekali kalian. Keyakinan kelas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa pakai keyakinan bukan peraturan? Sudah tahu ya? Karena keyakinan itu disepakati bersama. Kalau peraturan itu hanya sepihak saja. Misalkan dari sekolah membuat peraturan tidak boleh menggunakan perhiasan, ya kan? Tidak boleh terlambat, tidak boleh apa lagi? Biasanya kalau peraturan itu lebih ke larangan ya, dan tidak boleh, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini sudah dibuat di masing-masing kelas. Ya. Mungkin di dalam kelasnya sudah ditempel. Ini punya kelas 5A, itu sudah ditempel di bagian belakang ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, jadi ketika anak-anak melanggar kesepakatan, mereka sudah tahu konsekuensinya, bukan lagi hukuman. Jadi kita tidak merasa bersalah banget kalau mereka melanggar dan ada konsekuensinya. Yang telat, misalkan berdiri duluan, misal, tapi insya Allah tidak menerapkan itu. Kalau di kelas 5A sendiri menerapkan ketika tidak mengerjakan PR, mengerjakan di luar. Itu sudah jadi kesepakatan kelas. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, ketika PR dikumpulkan, terus saya nggak ngerjain, saya keluar ya. Mereka langsung akan dengan sendirinya keluar kelas, mengerjakan di luar. Nanti kalau sudah selesai, ditunjukkan baru boleh masuk lagi. Jadi tidak dihukum, namanya bukan hukuman, tapi mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ini yang namanya segitiga restitusi. Jangan salah nyebut ya, Bos. Segitiga restitusi. Nanti kecil tuh. Ya, soalnya sering-sering kecil seperti itu. Ya, jangan sampai salah mengucapkan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang bersalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi sendiri itu adalah suatu dialog ya, yang dijalankan oleh guru
Bisa banyak protes? Enggak. Tapi ketika ada anak yang salah, kita akan kita konfirmasi ya, dari menstabilkan identitas itu konfirmasi tadi. Misalkan ada anak yang berantem, ada laporan dong sama gurunya, oh si ini berantem sama ini, kita panggil anaknya, kamu benar tadi berantem? Iya, oh sini kayak gini sih, oh ya, pasti kan dia juga akan membela. Nah kenapa sampai terjadi berantem? Ya. Terus yang selanjutnya adalah tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang bersalah dengan memberikan apa? Ya mungkin kalau kamu seperti itu dipukul terus pukul lagi kayak gitu kan. Ya mungkin kalau ustazah ada di kamu juga ustazah akan kamu seperti itu. Untungnya tidak lebih parah lagi, jotos sampai berdarah mungkin ya. Itu kita berikan penguatan seperti itu. Manusia itu bukan orang yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia nggak akan merasa bersalah. Bukan berarti kita membela, tapi kita akan menengahi bagaimana sih nantinya anak itu berbuat. Terus kira-kira setelah itu kamu akan melakukan apa? Kalau kamu tadi mukul, misalkan sampai nangis, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin dengan minta maaf, ya harus minta maaf. Setelah itu apa? Mungkin kalau jadi tadi aku udah bangunin kok bos, misalnya seperti itu, ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seperti yang sudah dibuat di dalam kelas. Ketika berantem itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Bahkan belum bos. Terus apa keyakinan yang dilanggar? Kan sudah dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama. Mungkin tidak menghormati, ya, tidak menghormati orang lain. Mereka harus cari tahu sendiri. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika ada orang yang memancing kemarahan kamu? Misal kamu tadi sampai marah-marah, sampai mukul. Ketika kamu ada yang mancing marah kamu atau ngeledek-ledek kamu, itu kamu harus bagaimana? Mungkin dia akan mencari solusinya sendiri. Mungkin dibantu dengan gurunya. Ya, aku akan lebih sabar, mungkin seperti itu. Ya, kamu harus lebih sabar. Ya, kamu juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Minta maaf ke anaknya, ya. Terus mungkin kalau kenapa-kenapa diobati, seperti itu. Ini tahap menstabilkan identitas. Ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita membuat kesalahan, itu adalah proses belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau ketika anak melakukan salah, dibilang itu salah, dan yang benar itu bagaimana? Seharusnya itu bagaimana sih bersikapnya? Itu adalah proses belajar. Ya, nantinya anak itu akan menjadi lebih baik. Itu balik lagi juga sih sama motivasi pada diri anak ya. Ketika punya motivasi internal itu akan baik, akan jadi baik terus. Tapi ketika itu hanya motivasi eksternal, ya akan berubah lagi. Berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata ketika kita menerapkan pada menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak juga pernah mau mencari tahu, tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mungkin dari pertengkaran itu tadi tidak akan menyalahkan salah satunya, tapi bagaimana sih mencari solusi untuk menetralkan masalah itu. Kamu berhak merasa begitu. Ketika kita dipukul atau kita apa, kita juga memang berhak untuk melakukan sesuatu ya. Pembela diri, validasi tindakan yang salah, yaitu ada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Mungkin yang tadi ya dengan pukul atau cuma nampar doang atau mungkin gebrak meja, tapi mungkin bisa lebih parah dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya karena dia melindungi dirinya sendiri. Dia berbuat seperti itu karena dia membela dirinya. Dia, kalau bukan dia siapa lagi? Ya kan?
Kita kalau dizolimi juga pasti akan balas. Itu udah manusiawi banget ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan kayak ada anak nyontek, pekerjaan aku kan gak boleh dicontek. Kamu pertahankannya, tapi anak lain mungkin merebutnya pengen nyontek. Akhirnya kamu nampar mungkin tanpa ini ya, refleks atau kamu gebrak meja, itu wajar. Ya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu yang diharapkan pada setiap perilaku kita. Ya, jadi bukan karena motivasi ekstrinsik, tapi benar-benar dari diri kita sendiri motivasinya. Apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika ada anak yang salah, kita tanyakan dulu. Ya, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggarnya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ya, yang sudah dibuat bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika ada yang berantem, emang kamu mau jadi apa? Petinju. Ditanya ya. Jadi ada suatu apa yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya sendiri. Itu ada Mas Nanda, Geresonya ya Pak, ada sekarangnya. Ini Mas Nanda kemarin itu berantem sama Kenzi sama Rafael. Saya panggil, alasannya kenapa? Saya nggak boleh ikut main bola, nggak boleh ikut main bola. Terus ditampar sama Kenzi. Nadanya nampar lagi loh. Dia kan mau mempertahankan dirinya sendiri, tapi kenanya Rafael. Gak kena Kenzi. Iya, jadi bertiga. Rafael ketampar, nangis. Terus saya panggil dengan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi semuanya sudah clear, sudah baik-baik saja, sudah berteman lagi. Namanya anak-anak berantem cuma sebentar ya. Padahal kalau orang tuanya ikut-ikutan jadi berlarut-larut. Padahal anaknya sudah akur lagi. Oke. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu pada standar nasional pendidikan di Indonesia, yang diharapkan semuanya untuk para guru itu bisa membimbing anak didik kita menjadi anak yang mempunyai profil belajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Iya, tidak, kita menuntun bukan menuntut. Nah, kita menuntut anak. Menuntut itu contohnya kayak apa? Ada anak yang belum bisa berhitung, kita tuntun. Hitung itu seperti ini, dari 1 dituntun sampai dia bisa, sampai dia mampu. Bukan dituntut, kamu tuh harus kayak gini. Ya dulu ya. Kamu tuh gak boleh makan, gak boleh makan es, gak boleh ini, gak boleh ini. Itu sebenarnya gak boleh, ya. Karena itu juga kebutuhan anak. Kebutuhan kita, melarang anaknya, kita yang lakoni. ya, kita belajar bersama-sama. Intinya, saya nggak pinter, saya nggak pandai, kita semuanya belajar. Saya juga masih
panjang ya Mas ya. Mungkin Ustazah juga di sini masih. Mulai sekarang ya kita rubah, kita sama-sama belajar. Intinya, ayo kita rubah paradigma dari pendidikan yang dulu ke yang sekarang, biar hasilnya bisa kita petik 10-20 tahun yang akan datang. Coba kita hilangkan hasil pendidikan yang dulu, ya. Hasilnya itu ada di kita. Kita coba rubah diri kita sendiri untuk anak cucu kita, ya. Biar pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih Ustazah telah mengikuti kegiatan Desi